Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Karlina Pailongan dengan NIM 2305015011033 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sebuah negeri bernama Sepiros, terdapat sebuah kota bernama Astravalon yang terkenal dengan teknologi canggih dan keajaiban alamnya. Kota ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi dan alam, di mana pohon-pohon raksasa berdiri berdampingan dengan menara-menara kaca yang berkilauan. Namun, di balik kemegahan ini, Astravalon memiliki masalah besar, yaitu ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Hiduplah di Astravalon seorang gadis bernama Arya. Arya adalah seorang insinyur muda yang berbakat. Namun karena berasal dari keluarga miskin, ia tidak mendapat kesempatan yang layak untuk menunjukkan kemampuannya. Sementara itu, para bangsawan dan kaum kaya terus memperkaya diri mereka dengan teknologi canggih, meninggalkan kaum miskin yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Suatu hari, Arya mendengar tentang sebuah artefak kuno yang disebut jantung Astravalon, yang konon memiliki kekuatan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan di kota. Namun, artefak ini tersembunyi di sebuah tempat yang hanya bisa dijangkau dengan bantuan makhluk ajaib yang sudah lama tidak muncul di Astravalon. Arya kemudian memutuskan untuk mencari artefak tersebut. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang peri bernama Lumina. Arya lalu berkata kepada Lumina, Lumina, aku membutuhkan bantuanmu untuk menemukan jantung Astravalon. Kota ini sedang dalam masalah besar, dan hanya artefak itu yang bisa menyelamatkan kita. Lumina lalu menjawab, Aku tahu tentang jantung Astravalon, Arya. Namun perjalanan ini sangat berbahaya dan penuh rintangan. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Aku yakin, Lumina. Aku tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan ini. Aku ingin membuat Astravalon menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang, kata Arya dengan penuh tekad. Lumina terkesan dengan keberanian dan ketulusan hati Arya. Ia akhirnya memutuskan untuk membantunya. Mereka berdua memulai perjalanan mereka melalui hutan ajaib, gunung es, dan lembah misterius. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan dan bertemu makhluk-makhluk ajaib yang memberikan mereka petunjuk dan bantuan. Namun, tidak semua makhluk yang mereka temui bersahabat. Suatu malam, ketika mereka sedang beristirahat di tepi danau yang bercahaya, mereka diserang oleh sekelompok serigala bayangan yang dikendalikan oleh seorang penyihir jahat bernama Malaka, yang juga mengincar jantung Astravalon untuk tujuan jahatnya. Dengan bantuan Lumina, mereka berhasil melarikan diri, tetapi Arya terluka parah dalam pertarungan tersebut. Dalam kondisi terluka, Arya dan Lumina bertemu dengan seorang penyembuh misterius bernama Elisha yang tinggal di dalam gua kristal. Elisha setuju untuk menyembuhkan Arya, tetapi sebagai imbalannya, mereka harus membantu Elisha melawan kutukan kuno yang mengancam desa terdekat. Arya dan Lumina menyetujui dan bersama-sama mereka menghadapi roh-roh jahat yang menghantui desa tersebut. Setelah mengatasi kutukan itu, Arya mulai meragukan kemampuannya sendiri. Namun, Lumina meyakinkannya untuk tetap melanjutkan pencarian. Di Gunung Es, mereka menemukan sebuah suku yang terisolasi yang menjaga kunci terakhir untuk menemukan jantung Astravalon. Tetapi suku ini tidak percaya pada orang luar, dan mereka harus membuktikan niat baik mereka melalui serangkaian ujian kebenaran dan keberanian. Selama ujian terakhir, Malakar kembali muncul dan menculik Lumina. Ia mengancam akan menghancurkan jantung Astravalon jika Arya tidak menyerahkan diri. Arya dihadapkan pada pilihan yang sulit, yakni menyerahkan dirinya dan mengorbankan misi atau melawan Malakar dengan risiko kehilangan Lumina. Dengan tekad yang kuat, Arya memilih melawan. Dalam pertarungan sengit, Arya berhasil mengalahkan Malakar
dengan bantuan suku setempat yang akhirnya mengakui ketulusan hati Arya dan memberinya kunci terakhir. Mereka lalu menyelamatkan Lumina dan melanjutkan perjalanan ke kuil kuno tempat jantung Asrafalon disembunyikan. Dalam perjalanan itu, Arya berbicara kepada Lumina tentang motivasinya. Lumina, aku hanya ingin semua orang di Asrafalon mendapatkan kesempatan yang sama. Aku tahu bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa dan merasa tidak berdaya. Jika kita berhasil, aku ingin dunia lebih adil untuk semua orang. Lumina tersenyum bangga mendengar hal itu. Lalu ia berkata, Keberanian dan hati tulusmu adalah kunci dari semuanya, Arya. Aku percaya kita bisa melakukannya. akhirnya mereka tiba di tempat tersembunyi jantung Asrafalon, sebuah kuil kuno yang dijaga oleh seekor naga bijaksana bernama Draco. Siapakah kalian yang berani datang ke tempat ini? Apa tujuan kalian mencari jantung Asrafalon? Ucapnya. Arya lalu menjawab, Namaku Arya, dan ini Lumina. Kami datang untuk meminta bantuan jantung Asrafalon agar bisa mengembalikan keseimbangan dan keadilan di kota kami. Kami ingin semua orang, tidak peduli latar belakangnya, mereka memiliki kesempatan yang sama. Draco mengamati Arya dengan mata bijaksananya. Kemudian ia berkata, Keberanian dan niat baikmu sangat mengagumkan. Namun jantung Asrafalon hanya bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar tulus dan tidak mencari kekuasaan untuk diri sendiri. Arya dengan hati yang jujur mengangkat tangannya ke arah jantung Asrafalon. Jantung itu memancarkan cahayanya yang mengalir ke seluruh kota Asrafalon. Ketika cahaya itu menyentuh setiap sudut kota, perubahan mulai terjadi. Ketidakadilan sosial dan kesenjangan mulai menghilang. Dan teknologi canggih mulai digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kaum kaya. Melihat hal itu, Draco kemudian berkata, Kamu telah berhasil, Arya. Jantung Asrafalon sekarang menjadi milikmu. Gunakanlah dengan bijak untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di kotamu. Arya dan Lumina kembali ke Asrafalon sebagai pahlawan. Kota itu mulai berkembang menjadi tempat yang lebih adil dan harmonis, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses. Teknologi canggih digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup semua penduduk, bukan hanya sebagian kecil saja. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to